Ngeri, Shin Tae-yong sudah tidak main-main lagi. Nyawa akhir bagi timnas Indonesia. Jelang lawan Filipina besok di ajang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong berikan syarat kewajiban yang harus dilakukan PSSI dan dilakukan para pemain di timnas Indonesia. Kabarnya Shin Tae-yong minta syarat datangkan 2 pemain kelas Eropa posisi gelandang tengah dan bek yang akan bantu timnas Indonesia menang lawan Filipina. Siapa sosoknya? Penasaran? Mari temukan jawabannya hanya di sini. Sudah tiba di Solo. Timnas Indonesia langsung geber dan jalani latihan jelang lawan Filipina. Ada pemain asing baru yang dibawa oleh Shin Tae-yong kah? Jadi ini pemain yang dijanjikan PSSI akan bantu Indonesia lolos Piala AFF. Ada juga pemain yang dicoret dari skuad Garuda dan absen pada latihan kali ini. Penasaran siapa saja pemainnya? Dan kira-kira siapa ya pemain asing yang didatangkan PSSI? Temukan informasi selengkapnya hanya di sini. Hah? Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Filipina tebar pesuar ke timnas Indonesia, ejek dan hina Indonesia karena kalah dari Vietnam. Saya rasa Indonesia akan kami bantai di kandang mereka sendiri, mengingat mereka tidak bisa menang lawan Vietnam sedangkan kami dengan mudah mengalahkannya, ujar pelatih Filipina. FIFA mendengar hal ini langsung marah besar. Filipina dikenai sanksi berat. Kena hukuman pelatih tidak boleh memberi instruksi ke lapangan. Hanya boleh duduk di kursi penonton. Mampus. Rasain. Makanya jangan curang dasar negara sampah. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini komentar pelatih Filipina yang tebar pesuar ke timnas Indonesia. Remehkan Indonesia kah? Penasaran? Begini penjelasannya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. PSSI akhirnya konfirmasi kabar kedatangan Jairo Riedewald dan Mauro Gistra. Berkas-berkas mereka sudah selesai dan aman, semua bisa dinaturalisasi, tinggal kita siapkan tiket penerbangan saja ke Indonesia, ujar PSSI. Kabarnya Jairo dan Mauro akan terbang ke Indonesia besok dan akan segera dinaturalisasi dan menonton secara langsung pertandingan AFF melawan Filipina. Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini kabar dari ex-co PSSI tentang Jairo dan Mauro. Keduanya akan segera terbang ke Indonesia kah? Gimana kelanjutannya? Begini informasi selengkapnya hanya di sini. Yes, mantap, kabar super duper baik. PSSI kabarkan ke publik ada seorang bek legenda timnas Indonesia yang akan comeback ke Indonesia. Inisialnya adalah EB, kabarnya dia sudah bersalaman dan berdamai dengan Shin Tae-yong. Kira-kira siapa ya sosok bek legenda yang akan kembali ke tanah air ini? Sudah dinanti-nanti para fans timnas Indonesia, auto pesta pora dan bahagia. Dia ingin bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga ingin bantu Indonesia lolos Piala AFF. Kira-kira siapa ya sosok bek ini? Mari simak beritanya sampai habis. Karir Shin Tae-yong diambang batas. Ranking FIFA Timnas Indonesia merosot jauh, hampir dekati Malaysia dan malah tersusul oleh Vietnam. Shin Tae-yong dibully saat rapat akbar dengan Dewan PSSI. Bahkan karirnya terancam karena ada pelatih dari Belanda yang ingin melatih dan garap timnas Indonesia. Shin Tae-yong digantikankah? Atau hanya ancaman agar Shin Tae-yong serius terhadap Piala AFF ini? Kira-kira bagaimana ya nasib Shin Tae-yong ke depannya? Begini penjelasannya.
Kabar terbaru dari bintang timnas Indonesia yang berkarir di Denmark. Kevin Dix secara terang-terangan dan bangga mengungkapkan ke publik dirinya akan bela timnas Indonesia sampai akhir karir pensiun dan ungkap penyebab tidak mau pindah dari FC Copenhagen. Karena gaji yang besar kah? Atau karena ada tawaran yang besar dalam klub dan keluarganya kah? Penasaran? Begini wawancara dari Kevin Dix usai laga. Bikin Belgia salut. Sandy Walsh bagikan dan ceritakan betapa gila dan loyalnya fans timnas Indonesia. Sampai bikin Belgia ingin menonton langsung laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 leg kedua nanti. Ada beberapa pemain Belgia yang tertarik dinaturalisasi ke Indonesia juga. Ini benar-benar kejutan super fantastis. PSSI harus segera ambil. Itu jadi harapanku. Di sisi lain begini kabar dari Sandy Walsh yang ceritakan gila bola negara Indonesia ke Belgia. Kevin De Bruyne sampai tertarik ke Indonesia kah? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Menyala Bang J. Karir J Itzes langsung naik. Harga pasar naik menjadi 60 miliar rupiah. Usai cetak gol ke gawang Juventus dan beri pertahanan kokoh sehingga seri dengan Juventus. J Itzes langsung diberi penawaran untuk pindah ke klub Juventus tahun depan pada musim depan untuk gantikan bek Juventus yang bapuk. Tawari kontrak 4 musim di Juventus dengan gaji mencapai 100 miliar rupiah. Akankah ada pemain Indonesia pertama yang bermain di klub besar seperti Juventus? Apa pendapat J Itzes mengenai tawaran besar ini? Begini wawancara J Itzes usai pertandingan. Pastikan simak beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jelang hadapi Filipina, Shin Tae-yong beri satu kewajiban yang harus dijalani pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan satu kewajiban yang harus dijalani para pemainnya sebelum menghadapi timnas Filipina pada pertandingan pemungkas grup B Piala AFF 2024. Gelandang timnas Indonesia Ahmad Maulana Syarif menyebut bahwa Shin Tae-yong telah menginstruksikan para pemainnya untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Filipina melawan Vietnam. Menurut jadwal, pertandingan ini berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu (18 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Duel ini memang bisa menjadi momen bagi pemain timnas Indonesia untuk mempelajari kekuatan Filipina. Tadi Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa pemain wajib menonton pertandingan antara Filipina melawan Vietnam. Pemain wajib nonton laga itu, katanya, kata Ahmad Maulana. The Ascals, julukan timnas Filipina, datang dengan kekuatan yang cukup mentereng di Piala AFF 2024 ini. Pasalnya dari total 26 pemain yang dibawa 19 nama diantaranya saat ini berstatus abroad alias berkarier di luar negeri. Oleh sebab itu Ahmad Maulana enggan menunjuk nama pemain yang pantas diwaspadai. Sebab menurutnya semua pemain lawan memiliki potensi yang sama besarnya untuk memberikan ancaman. Menurut saya, semua pemain timnas Filipina harus diwaspadai, karena mereka kan bisa membahayakan kami. Yang penting kami harus fokus buat pertandingan besok, ujar pemain Arema FC tersebut. Duel antara timnas Indonesia melawan Filipina memang bakal menjadi partai hidup mati yang menentukan nasib keduanya pada klasemen akhir grup B Piala AFF 2024. Apabila bisa meraup 3 poin,
kans untuk lolos ke semifinal bakal terbuka. Saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 4 poin dari 3 laga. Sementara itu The Askal membuntuti di bawahnya dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Skuad Garuda juga harus menunggu hasil pertandingan antara Filipina dan Vietnam yang juga bisa sangat berpengaruh. Jika laga ini berakhir imbang, anak asuh Shin Tae-yong juga hanya butuh hasil imbang saat berusaha Filipina pada laga pemungkas. Tiba di Solo, timnas Indonesia langsung geber latihan jelang hadapi Filipina. Ada nama yang dicoretkah? Timnas Indonesia langsung tancap gas menggelar persiapan jelang menghadapi timnas Filipina pada pertandingan penentuan grup B Piala AFF 2024. Sesi latihan dibagi menjadi 2 kelompok yang berbeda. Setelah mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Rabu dalam kurung 18 Desember 2024 pagi waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia langsung menghelat sesi latihan di Stadion Sriwedari, Solo pada sore harinya. Ini merupakan agenda latihan perdana skuad Garuda menjelang laga melawan Filipina. Menariknya, sesi latihan timnas Indonesia ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama berlatih di pinggir lapangan. Mereka menjalani latihan ringan untuk proses recovery atau pemulihan di atas matras. Kelompok ini terdiri dari pemain-pemain utama skuad Merah Putih yang bermain dalam durasi yang panjang pada pertandingan terakhir melawan Vietnam pada Minggu dalam kurung 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada 8 pemain di kelompok ini, yakni Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Donitri Pamungkas, Ahmad Maulana Syarif, Arkan Fikri, Rafael Struich, hingga Muhammad Raihan Hanan. Sementara itu, satu-satunya pemain yang absen pada sesi latihan ini adalah Kadek Aral. Bek asal Bali United ini sudah menjadi andalan Shin Tae-yong pada 3 pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2024. Kadek Aral sebetulnya sempat terlihat ketika para pemain, staf pelatih, dan ofisial timnas Indonesia melingkar sebelum memulai latihan. Namun ia tampak mencolok karena jadi satu-satunya pemain menggunakan jaket berwarna merah. Ketika sesi latihan dimulai, Kadek Aral langsung diminta untuk keluar dari lapangan. Setelah itu, bek berusia 19 tahun ini tak muncul dalam sesi latihan. Kelompok kedua, ketika pemain-pemain utama berlatih di pinggir, mayoritas pemain lainnya menjalani sesi pemanasan dengan berlari mengitari lapangan sebanyak 2 kali. Kelompok yang ini dipimpin langsung oleh pelatih fisik timnas Indonesia, Shin Sang-gyu. Di kelompok ini ada pula pemain-pemain yang menjadi andalan seperti Marcelino Ferdinand hingga Hoki Caraka. Namun pemain yang disebut paling awal sempat absen pada laga terakhir karena sanksi kartu merah. Tak bisa tidur usai ditahan imbang Vietnam, pelatih Filipina Tebar Psuar ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas sangat menyayangkan timnya gagal meraih poin penuh saat menjamu Vietnam dan langsung menebar Psuar kepada timnas Indonesia sebagai lawan berikutnya. Filipina gagal meraih kemenangan saat berhadapan dengan Vietnam di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu dalam kurung 18 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tampil di depan pendukung sendiri, Filipina sempat unggul di menit ke-68 lewat gol Javier Gayoso. Namun kemenangan yang sudah ada di depan mata harus sirna ketika Vietnam mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90 tambah 7 lewat Doan Ngoc Tan. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Filipina dan Vietnam harus rela berbagi poin. Selepas pertandingan, Albert Chapelas mengaku kecewa timnya tak mampu mempertahankan keunggulan tersebut. Saya sangat sedih karena dalam 3 pertandingan terakhir kami seharusnya meraih lebih dari 1 poin, ujarnya.
Saya tahu betapa kerasnya para pemain berlatih, berjuang sekuat tenaga, dan memiliki keinginan besar untuk menang. Kami seharusnya pantas mendapatkan 3 poin. Pertandingan dengan tim Vietnam berjalan seimbang dan kami seharusnya bisa menang. Namun, pada akhirnya itu tidak terjadi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kami. 3 poin tampaknya sudah ada di kantong kami, tetapi malah direnggut. Usai timnya ditahan imbang Vietnam, Albert Capelas mengungkapkan bahwa pasukannya tidak bisa tidur dan akan langsung melakukan persiapan untuk menatap laga berikutnya melawan timnas Indonesia. Kami akan langsung ke bandara. Malam ini mungkin akan jadi malam yang tidak bisa tidur, ucap Albert Capelas. Saya hanya punya waktu 2 hari untuk persiapan dan seluruh tim harus banyak bepergian. Saya hanya punya waktu 1 hari untuk mengarahkan latihan dengan pemain yang sudah lelah, kemudian seluruh tim akan memainkan pertandingan terpenting melawan Indonesia, tim yang memiliki waktu libur 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa. Ex-Co PSSI update naturalisasi, Jairo Riedewald masih berat, Jordi Wehrman tidak masuk rencana, Mauro Zijlstra lagi dilihat. Anggota Komite Eksekutif dalam kurung Ex-Co PSSI Arya Sinulinga menjawab sejumlah rumor terkait naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Pertama, mengenai Jairo Riedewald. Arya mengatakan bahwa PSSI masih sulit untuk menaturalisasi gelandang kelahiran Haarlem, Belanda pada 9 September 1996 itu, tapi tanpa menjelaskan penyebabnya. Kalau untuk Jairo Riedewald masih berat. Belum, ujar Arya lewat channel YouTube-nya. Jairo Riedewald yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Belgia dikabarkan mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Namun bukan hanya asal-usul Indonesia, pemain yang pernah membela timnas Belanda dengan 3 caps pada 2015 itu juga disinyalir memiliki keturunan Suriname. Selain Jairo Riedewald, Arya juga meluruskan isu perihal gelandang Madura United kelahiran Den Haag, Belanda Jordi Wehrman yang disebut-sebut bakal membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Jordi Wehrman belum tidak ada, imbuh Arya singkat. Jordi Wehrman sebenarnya sempat masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pada 2022 ketika masih memperkuat FC Lucerne di Swiss, namun batal karena kesibukannya dengan klub. Rekam jejak Jordi Wehrman sebelum terdampar di Indonesia sebenarnya cukup moncer. Selain FC Lucerne, pemain berusia 25 tahun ini pernah bermain untuk Feyenoord hingga ADO Den Haag. Mauro Zijlstra ini masih kami lihat dan godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tutur Arya. Tapi kan kami masih proses, masih lihat-lihat dulu. Tapi kami bukan berjanji. Kami lihat dulu kelengkapan dokumennya, ungkap tangan kanan Ketua PSSI, Erick Thohir, ini. PSSI bingung damaikan yang mana soal Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga angkat bicara perihal tidak dipanggil-panggil lagi Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua keputusan ini ada di tangan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Isunya Shin Tae-yong marah kepada Elkan Bagot yang tidak datang ke timnas U-Strip 23 Indonesia saat mau melawan Guinea pada laga play-off Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Padahal saat itu Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Belum diketahui secara pasti apa alasan Elkan Bagot tidak datang ke Paris saat itu. Sejak saat itu Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Elkan Bagot.
Kalau pemain itu semua tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga dalam akun YouTube resminya. Arya Sinulinga menambahkan ada beberapa pemain keturunan yang juga jarang dilirik Shin Tae-yong. Mereka adalah Eliano Reijenders dan Jens Raven. Kata Arya Sinulinga, PSSI tidak mau memaksa Shin Tae-yong perihal pemanggilan pemain. PSSI hanya bertugas untuk menyediakan pemain sesuai kebutuhan Shin Tae-yong. Semua terserah Shin Tae-yong, banyak pemain-pemain yang tersedia, kata Arya Sinulinga. PSSI memberikan informasi ini tersedia, siapa yang mau dipilih. Jadi kalau Elkan Bagot itu benar-benar tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga. Update ranking FIFA Desember 2024 milik Timnas Indonesia resmi merosot, didekati Malaysia, dijauhi Vietnam. Rank FIFA Desember 2024 milik Timnas Indonesia resmi merosot. Kok bisa? Begini penjelasannya. FIFA hari ini Kamis dalam kurung 19 Desember 2024 akan mengumumkan ranking FIFA terbaru alias edisi Desember 2024. Meski baru sore nanti ranking FIFA terbaru dirilis, namun laman footballstripranking.com sudah membuat perhitungan. Hasilnya Timnas Indonesia mengalami penurunan 2 posisi dari peringkat 125 ke 127 dunia. Menurunnya posisi Timnas Indonesia imbas hasil buruk di 2 laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Meski Piala AFF 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA, turnamen ini tetap masuk perhitungan ranking FIFA meski bobot poinnya tidak besar. Timnas Indonesia sejatinya mengawali Piala AFF 2024 dengan manis. Skuad asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu menghasilkan 1,8 poin di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Namun apes di 2 laga setelahnya, Rafael Struijk dan kawan-kawan mengalami penurunan performa. Timnas Indonesia ditahan Laos 1-1 sehingga kehilangan 1,1 poin di ranking FIFA. Setelah itu Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam sehingga kehilangan 2,63 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, Timnas Indonesia kehilangan 1,68 poin dan harus turun 2 peringkat dari posisi 127 ke 125 dunia. Di saat bersamaan, Timnas Malaysia tidak beranjak dari posisi 132 dunia di ranking FIFA edisi Desember 2024. Kevin Dix ungkap penyebab tak mau pindah dari FC Copenhagen. Bek tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Kevin Dix mengaku ingin terus membela FC Copenhagen dan tak pindah ke tim lain. Alasannya karena Kevin Dix merasa keluarganya sudah menikmati tinggal di Copenhagen dan ia pun sudah terlanjut cinta dengan klub asal Denmark tersebut. Sejauh ini pemain kelahiran 6 Oktober 1996 itu masih terikat kontrak dengan FC Copenhagen. Kontrak Kevin Dix baru akan usai pada Juni 2025 mendatang. Kevin Dix pun memastikan rumor yang mengatakan dirinya bakal pergi dari FC Copenhagen itu tidak benar. Pasalnya dia tidak ada rencana untuk meninggalkan FC Copenhagen dalam waktu dekat. Saya ingin menjelaskan bahwa bukan saya yang mengatakan saya ingin pergi. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Mungkin saya akan tinggal, kata Kevin Dix dilansir dari Tipsbladet Kamis dalam kurung 19 Desember 2024. Bukan niatku untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya suka ini dan orang-orang mengetahuinya, tambahnya.
Pemain berposisi back itu mengatakan keluarganya pun sudah begitu menyatu dengan kehidupan di Copenhagen. Jadi, itulah salah satu alasan dia ingin bertahan di sana. Keluarga saya senang berada di sini dan menyedihkan jika itu terjadi. Tapi itu bukan pilihanku dan tidak akan pernah menjadi pilihanku untuk meninggalkan tempat ini, ucapnya. Saya suka stadionnya, fansnya, dan klubnya. Saya ingin menjelaskan bahwa itu bukan keputusan saya. Mereka yang memutuskan tahu apa yang telah terjadi, sambungnya. Kepada media Belgia, Sandy Walsh ceritakan betapa gilanya fans timnas Indonesia. Sandy Walsh menceritakan betapa gilanya fans sepak bola tanah air kepada media Belgia, Sporza. Bintang Cafe Mechelen itu mengungkapkan betapa kagetnya ia ketika tahu fans timnas Indonesia benar-benar gila karena begitu cintanya terhadap sepak bola, khususnya kepada timnas. Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada November 2022 lalu. Pemain berusia 29 tahun itu melakoni debutnya pada 8 September 2023. Sejak saat itu, dia menjadi idola bagi para fans timnas Indonesia. Popularitasnya terus meroket seiring performa apiknya bersama timnas Indonesia. Sandy Walsh belak-belakan kepada media Belgia betapa luar biasanya dukungan yang diberikan dari fans timnas Indonesia. Bahkan dukungan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan olehnya. Ini gila, bahkan lebih gila dari yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Sepak bola benar-benar seperti agama di Indonesia. Sepak bola adalah segalanya bagi masyarakat di sana. Dari yang sangat miskin hingga yang sangat kaya, seluruh negeri terhubung oleh sepak bola, kata Sandy Walsh. Salah satu kegilaan fans timnas Indonesia menurutnya adalah selalu penuhnya Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Kemudian juga para fans selalu berkerumun menanti kehadiran kedatangan skuad Garuda ketika tiba di bandara. Selama pertandingan, Stadion Nasional dengan kapasitas 82.000 tempat duduk selalu penuh. Menurut saya, bahkan untuk latihan saja mereka bisa memenuhi stadion, sambung Sandy Walsh. Tugas Jay Itzes makin berat, partner paling diandalkan di Venezia KO sampai akhir musim. Bek Ilagunari Michael Svoboda dipastikan bakal absen sampai musim 2024 hingga 2025 selesai. Pemain asal Austria itu ditarik keluar pada menit ke-32 laga melawan tuan rumah Juventus Minggu dalam kurung 15 Desember 2024. Mimpi buruk tim asuhan Eusebio Di Francesco kemudian menjadi kenyataan. Bersama Jay Itzes, Michael Svoboda adalah pemain yang paling diandalkan Venezia. Di antara para pemain Ilagunari, dua bek ini mengoleksi menit bermain paling banyak di Liga Italia. Svoboda mengumpulkan 1.314 menit dalam 16 penampilan. Dia rata-rata bermain selama 82,12 menit per laga. Sementara itu, Itzes tampil selama total 1.238 menit dalam 14 pertandingan. Angka rata-rata pemain yang sudah mengoleksi 9 caps buat timnas Indonesia ini adalah 88,42 menit per partai. Dengan menghilangnya Svoboda dari tim, tugas Itzes dipastikan akan semakin berat. Pemain keturunan Belanda ini harus bisa mengomandoi lini belakang Venezia tanpa partner terbaiknya. Padahal tembok klub promosi ini sedang keropos-keroposnya. Inneroverde sudah kebobolan 29 gol dalam 16 pertandingan di Liga Italia. Sepanjang musim ini Venezia hanya 2 kali mendapatkan hasil clean sheet.
Mereka sempat imbang 0-0 melawan Fiorentina dalam kurung 25 Agustus 2024 dan menang 2-0 atas Genoa dalam kurung 21 September 2024. Setelah itu dalam 11 pertandingan beruntun, J. Itzes DKK kebobolan 21 gol.